Hai baby, welcome back to my channel. Hari ini kita kedatangan tamu. Berarti ini adalah tamu yang paling senior ketiga yang pernah ada di YouTube channel aku. Aduh, aku setiap collab sama anak-anak muda nih pasti ngomongnya gitu, ini tamu yang paling senior. Karena biasanya sama anak-anak seumur kalian kan. Bener. Yang pertama sama Tante Ii Sugianto, kedua sama Tante Vena. Sekarang yang ketiga nih, baru sama Bunda Asya. Bunda, selamat datang di YouTube channelnya. Halo, anak remaja. Anak remaja namanya. Anak ABG. Anak ABG, bener. Semoga penonton-penonton ABG-nya bisa mengerti ya obrolan kita. Bener. Makanya pertanyaannya lebih ke pertanyaan yang juga banyak dikepoin sama anak muda ABG. Iya. Bunda Ashanti tuh galak gak sih sebenarnya? Galak. Mungkin bukan galak ya. Cerewet. Tapi nggak galak. Versi galak tuh kayak gimana? Kalau galak yang marah-marah galak gitu enggak. Tapi cerewet kayak ya cerewet. Kan kalau ibu-ibu mah pasti cerewet deh. Iya sih, bener sih. Apalagi masalah anak, masalah apa tuh cerewet. Tapi kalau galak kasar gitu enggak sih? Enggak. Bunda Ashanti tolong urutin nama anak-anak Bunda Ashanti dari yang paling nurut sampai paling bandel. Paling nurut sama paling bandel? Iya. Kan ada pasti anak tuh yang aduh susah banget dibilangin gitu. Oh, enggak, anakku alhamdulillah ya. Semuanya nurut? Empat-empatnya nurut, tapi ada bandelnya juga. Oh iya? Tapi empat-empatnya rata. Oh gitu. Aurel, Azriel, Arsy, Arsya tuh punya nurut, tapi ada bandelnya juga gitu. Oh, jadi semuanya rata ya? Rata. Okay. Aurel tuh bandelnya beda-beda. Oh. Tapi semua ada bandelnya. Misalnya kayak mungkin bukan bandel ya, kan namanya manusia punya pasti ada buruknya, ada baiknya ya. Misalnya kalau Aurel bandelnya apa, Azriel bandelnya apa. Kalau Arsy Arsya ya bandelnya anak-anak gitu. Iya, bener, jadi semuanya sama. Bunda sama Aurel dulu seminggu ya 3 hari berantem, 4 hari baik gitu. Iya. Pastilah orang tua sama anak kayak gitu. Apalagi kalau udah berurusan tentang cowok atau tentang pacar ya kan biasanya hanya itu doang yang bikin kita berantem. Hanya itu doang. Jadi kalau misalnya dulu ya misalnya mau pulang jam segini ya enggak gitu, atau aku dekat sama ini enggak, kayaknya Bunda nggak suka gitu. Kadang-kadang feeling orang tua kan. Feeling orang tua. Tapi anak pasti nggak terima kok cuma langsung dibilang gitu, Bun. Begitu dia udah selesai baru dia kayak ih Bunda bener ya gitu. Tapi pas ngejalaninnya kayak bohong-bohong. Aku nggak pergi sama dia kok, ternyata pergi kayak gitu-gitulah. Kalau bisa memilih jodoh untuk Aurel, mau YouTubers atau pengusaha atau dokter? Ya udah dapat YouTuber dong. Nah, aku itu jadi orang tua memang nggak pernah memaksakan anak untuk kamu harus dapat ini, dapat itu. Tapi begitu kakak ketemu sama Ata, itu aku adalah orang pertama yang bilang, "Kak, itu jodoh kamu." Oh iya? Dia masih jarang banget loh, orang tua tuh biasa kalau sesama public figure kayak udah pikir-pikir dulu deh, karena kan public figure juga gitu. Karena Aurel itu, aku kan tahu Aurel kayak apa sifatnya. Kalau nggak dapet yang kayak Ata, pokoknya harus dapet yang kayak Ata. Karena Ata tuh mengayomi gitu ya? Mengayomi dan bisa mendidik dia, bisa ngasih tahu dia, dan Aurel pasti nurut. Oh iya. Gitu. Dan bener terbukti nggak? Iya, karena kalau Aurel ketemunya bukan yang kayak sifatnya Ata, pasti susah gitu. Makanya pas mereka ketemu berdua klop itu, bayangin baru bikin konten sekali, Kak kayaknya dia jodoh kamu deh. Hebat banget ya, bisa tahu nggak Aurel gitu. Bilang apa? Apaan sih Bun? Apaan sih gitu, karena baru ketemu kan, tiba-tiba bundanya gila gitu ngomong gitu. Dia jadi kayak apaan sih Bunda gitu. Oh iya bener, aku belum pernah sih ngebayangin tiba-tiba mamaku ngomong kayak gitu. Kak kayaknya dia jodoh kamu gitu ya kan? Iya, tapi kadang-kadang ya itu kan hati-hati loh, orang tua tuh kadang punya feeling yang out of the box gitu. Bener. Orang tua tuh punya feeling apa kalau tentang pasangan anak suka tepat banget. Iya. Makanya itu pentingnya harus dengerin omongan orang tua juga, ya kan Bun? Iya. Oke, pernah berantem nggak sama anak-anak Bunda sampai Bunda sedih atau nangis? Sering. Tapi sampai nangis loh? Enggak. Oh, kalau sampai nangis paling kalau sama Aurel tuh aku lupa ya. Tapi kejadian yang sampai aku nangis banget, parah-parah banget tuh 2 kali. 2 kali? 2 kali. Kalau sama Jiel sekali.
Kalau sama Arsy belum ya. Kayaknya belum deh, belum. Masih kecil. Karena mereka ngelawan masih yang lucu ya. Nanti begitu mereka seumur Aurel Gial, wow. Pasti ada perubahan. Pasti itu udah apa ya? Emang udah begitulah gitu, antara orang tua sama anak tuh pasti akan ada clash-clashnya tuh pasti. Tapi aku nggak nyangka, aku pikir kan Bunda orangnya yang tadi Bunda bilang agak cerewet sama anak, tapi Bunda bisa sampai nangis juga ya? Karena udah marah banget. Dan aku Bunda tuh kalau marah banget nangis? Karena sama anak aku juga nggak bisa terlalu marah yang gimana banget kan. Keempat-empatnya aku nggak bisa. Jadi aku nangis. Gitu. Ujungnya jadi nangis gitu, karena udah nggak tahan, takutnya aku ngucap sesuatu yang nggak boleh kan. Kita orang tua nggak boleh mengucap hal-hal yang nggak bagus karena takut ya gitu. Jadi aku mending nangis gitu. Dan anaknya nangis juga gitu. Iya pastilah. Kalau tiba-tiba orang tua kayak gitu pasti aku juga nangis sih. Kayak ngerasa bersalahnya. Gimana ya? Bener. Oke. Titik terendah hubungan Bunda dengan Om Anang apa sih? Ya itu, saat kita baru-baru nikah, memang kita kan duetnya lagi kenceng banget kan, 2 tahun bener-bener gak ada waktu istirahat. Jadi, tapi waktu itu kita sama-sama lagi gak punya uang. Jadi bener-bener uang kita tuh dialokasiin buat bangun rumah. Which is rumah Cinere itu 2000 meter, bayangin kita kan berarti ngeluarin uang berapa waktu itu biar cepet pindah dari ruko kan. Nah itu kan nggak mudah. Jadi kita juga nggak bisa menunjukkan ke Aurel Gial bahwa ini kita lagi nggak ada uang. Kita juga nggak mungkin ngomong ke orang-orang kita nggak punya uang. Sedangkan orang nanya terus, tuh rumah kapan jadi sih? Kok banyak lah omong-omongan kayak gitu. Jadi apa yang kita hasilkan saat itu semua buat rumah. Belum ngisinya tuh ternyata lebih gila lagi budgetnya kan, budget yang kadang-kadang nggak kehitung gitu. Nah akhirnya kita memutuskan begitu semua keluar uang udah buat rumah, duet juga udah lagi nggak, ya namanya 2-3 tahun agak udah mulai nggak sebanyak yang seperti biasanya. Situ kita muter otak, makanya kita jadinya cari deh bisnis deh gitu. Iya. Tapi itu yang bikin kita nggak lupa. Jadi kita nggak pernah bisa lupa bahwa semua proses hidup ini yang bikin kita jadi lebih kuat. Terus kalau kita lagi berantem tuh jadi kayak ingat ya, kita tuh udah ngelewatin ini loh. Iya, benar. Kenapa akhirnya Bunda memilih Om Anang di saat itu walaupun Bunda tahu Om Anang lagi susah? Itu yang anakku Azriel sampai sekarang mungkin dia selalu nggak bisa, dia sampai sesayang itu sama aku karena dia selalu gitu, Bunda waktu itu 28 tahun. Abis dulu kan mungkin orang sebelum aku ke Mama Sanang kan aku punya single, punya lagu ya yang nggak se-booming yang aku duet dong. Orang nggak banyak tahu, tiba-tiba aku duet, terus orang makin kenal. Terus sebenarnya kalau aku cuma mau terkenal ya aku tinggal aja gitu kan. Bener. Ya, kan? Kenapa aku mau memutuskan untuk menikah? Padahal saat itu sih wow, yang deketin tuh Mas Anang juga tahu. Tapi dia bilang udahlah kamu, kalau aku ngeliat yang deketin kayak gini, aku mundur aja, dia bilang. Tapi aku bilang ya, aku nyari suami, bukan nyari pacar. Dulu waktu masih pacaran pasti pengennya sebelum 28 tahun itu kayaknya aku udah main-main deh, udah gitu ya. 28 tahun kayaknya aku pengen settle. Makanya aku merasa aku menikah di waktu yang di umur yang pas saat itu. Karena aku udah mau settle dan aku menemukan Aurel Azriel yang aku udah nganggep kayak anak. Dan mereka tuh kayak, ayo sini Bunda gitu. Kan Aurel pertama kali aku baru pacaran berapa bulan, boleh nggak kita manggil Bunda? Oke. Jadi itu yang bikin udah terlalu jatuh hati dulu gitu. Sebenarnya Bunda setuju nggak kalau Aurel punya anak banyak seperti yang Ata inginkan? Anak banyak itu kan sebenarnya tergantung dikasihnya ya, gitu. Kalau memang dikasih sama Allah anak banyak ya. Kalau aku di umur kakak juga aku pengen punya anak sebanyak-banyaknya. Kalau aku ya, karena aku suka anak. Oh alah, jadi emang suka anak kecil. Aku suka anak, aku suka punya anak banyak. Kalau misalnya aku kemarin bisa punya anak lebih dari ini, aku pengen. Cuma saat kemarin kan aku udah hampir, ini udah 2 tahun lagi mau 40 tahun. Jadi kayak, kalau tahu pandeminya akan 2 tahun sih Bunda main punya anak lagi banyak. Bukan pakai spiral. Cuma aku senang punya anak banyak. Cuma kan kawinnya udah 28, punya anak keguguran 3 kali. Jadi baru punya anak umur 30. Jadi kayak, terus punya anak 1, terus kondisi kita secara finansial waktu itu kan juga belum bagus. Kayaknya kalau mau punya anak banyak egois banget. Bener-bener. Kalau kayak Atta sama Aurel dengan sekarang kondisinya settle, kayak begini sih banyak apa-apa. Tapi balik lagi harus Aurelnya yang, bukan, maksudnya harus Aurelnya yang juga mau gitu. Karena kan dia yang ngambil, dia yang ngelahirin kan. Iya benar sih. Jadi kalau emang dia mau, kita sih masih dukung. Tapi kalau dia nggak mau ya balik lagi terserah mereka lah. Pesan buat Aurel di kehamilan kedua ini, ada support apa dari Bunda? Tiap hari itu aku memang
mungkin banyak banget yang ngasih tau, Bunda aku sekarang jauh sih dari Aurel. Mungkin karena aku salahnya nggak pernah memposting. Ya masa tapi setiap hari ngapain diposting sama anak sendiri? Masa setiap hari aku harus posting WA sama dia atau telepon sama dia, kan nggak mungkin kan. Tiap hari nggak mungkin nggak ada kita nggak berhubungan. Entah itu video call atau WA atau telepon biasa, pasti kabaran gitu. Kapanpun mau main ke rumah kita tuh terbuka. Tapi kalau anak main ke kita tuh enak. Tapi kalau orang tua kadang ganggu anak tuh, aku sama Mas Anang emang tipe yang agak memberi space lah buat mereka. Kan mereka juga baru nikah juga. Betul. Kapanpun mereka panggil dan butuh kita akan ada. Tapi kalau misalnya kita yang gangguin mereka, kita juga nggak mau. Mungkin nanti kalau udah punya cucu beda cerita kali ya. Nah itu kita akan maksa kali ganggu kan. Tiap hari datang buat lihat cucu, itu akan beda kasus tuh. Karena benar-benar. Karena katanya kalau nenek kakek tuh punya cucu tuh beda nanti. Hawanya tuh beda. Berarti kayaknya Bunda bakal jadi nenek paling gaul dan cantik kayaknya. Aduh, masih kelihatan muda banget soalnya. Amin. Apa sih ketakutan terbesar Bunda Ashanty dalam hidup? Ketakutan kalau misalnya aku jauh dari anak-anak. Satu, atau aku harus pergi meninggalkan dunia ini tapi aku belum bisa memberikan ilmu ya, khususnya buat anak-anak. Karena kalau kita ninggalin harta, aku udah banyak banget melihat orang tua yang kaya ninggalin uang ke anaknya, habis aja kalau anaknya nggak dididik yang benar gitu. Nah aku gimana mau mendidik anak-anakku, yang satu udah ya Aurel udah nikah, yang tiga ini supaya bahwa materi itu bukan segalanya, itu bisa habis gitu. Tapi gimana caranya kamu bisa punya adab yang baik, kamu bisa punya sifat yang baik, kamu punya sikap yang baik, dan kamu bisa menjadi orang yang beruntung, dan kamu bisa menjadi orang yang sukses. Kalian harus jauh lebih baik daripada aku dan Mas Anang. Aku dan Mas Anang banyak kekurangan, banyak mungkin kesalahan, tapi anak-anak harus jauh lebih baik daripada orang tuanya. Dan aku takut saat aku meninggalkan dunia ini, aku belum bisa memberikan banyak ilmu ke anak-anakku gitu. Bukannya Bunda percaya diri bahwa aku udah siap untuk diambil gitu, enggak, tapi kapanpun aku ya harus siap, namanya yang kita punyanya yang kuasa gitu. Cintanya orang tua pada anak itu kan tanpa pamrih, tanpa syarat, tanpa meminta ya. Kita nggak pernah, aku udah gini ke kamu harus begini ke aku, itu kan nggak bisa ya, dan nggak akan pernah terjadi juga, karena apa yang kita berikan ya adalah itu kewajibannya orang tua. Makanya orang tua itu tidak mudah dalam membesarkan anak, itu tidak semudah yang orang pikirkan. Makanya kalau kamu nanti jadi orang tua, kamu lihat anaknya pas gimana kamu baru lihat, waduh dulu orang tua aku tuh luar biasa ya gitu. Gitu. Mungkin itu kali ya, kita kadang-kadang sebagai anak muda kita nggak ngerti rasa jadi orang tua, tapi orang tua udah pernah rasa jadi anak, makanya mereka ngerti sekarang. Bunda, terima kasih udah sharing ceritanya. Makasih, sangat kamu inspiratif. sukses Terus dari sini aku bisa tahu bahwa kesuksesan keluarga Asik dan juga kebahagiaan anak-anaknya itu tidak luput dari doa dan juga banyak dukungan dari Bunda. Iya, dari semua lah, semua kita saling support. Bener. Semoga semakin sukses dan sehat selalu Bunda. Terima kasih, semoga dapat pacar segera. Terima kasih juga baby-baby semuanya yang udah nonton. Kalau mau lihat podcast aku sama Bunda Ashanty, jangan lupa juga nonton di vlognya Bunda Ashanty. And see you on the next vlog. Bye baby. Bye.